Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Terkait berita viral di kalangan guru hari ini Bapak Ibu, terkait video dari Menteri Keuangan ya, itu ada dua versi yang perlu Bapak Ibu pahami. Ada versi yang sebenarnya aslinya, ada versi yang sebenarnya itu adalah buatan AI. Nah, terkait video dari Menteri Keuangan tersebut, itu banyak komentar dari rekan-rekan guru seperti ini. Salah satu contohnya, PGRI kemana, diam aja. Nah, seperti apa respon dari pihak PGRI terkait video dari Ibu Menteri Keuangan, Bapak Ibu? Ini akan kita ulas supaya kita pahami sama-sama. Jadi terkait video viral dari Ibu Menteri Keuangan tentang gaji guru itu ada dua ya sebenarnya Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu memahami faktanya ya, supaya tidak hanyut dalam gelombang berita hoax. Yang pertama, ada video yang viral tapi itu adalah hasil generate AI Bapak Ibu, hasil buatan dari artificial intelligence aplikasi ya. Ada versi yang kedua memang itu asli pernyataan dari Ibu Menteri. Nah, kita akan lihat sebelum lanjut untuk Bapak Ibu yang belum memahami yang mana video editan Bapak Ibu artinya video palsu, yang mana video asli. Nah, kita lihat yang pertama Bapak Ibu, yang video palsu atau video yang tidak benar atau video hoax hasil generate AI adalah yang ini Bapak Ibu. Guru itu beban negara. Guru itu beban negara. Nah, itu tadi hasil AI. Itu tidak ada keterangan dari Ibu Menteri. Itu diedit Bapak Ibu. Nah, yang asli Ibu Menteri Keuangan memang ada pernyataannya tentang gaji. Nah, ini video aslinya. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Nah, seperti apa respon dari PGRI? Ini ada salah satu berita nasional Bapak Ibu dari Sindo News, berita nasional, yang mengangkat terkait bagaimana respon dari Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI di sini judulnya beritanya Bapak Ibu, PGRI pernyataan Sri Mulyani soal gaji guru berlebihan dan lukai hati pendidik. Kita baca Bapak Ibu supaya kita pahami seperti apa respon dari pihak PGRI. PB PGRI, pengurus besar PGRI memberikan tanggapan mengenai pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai gaji guru dan dosen yang rendah. PGRI menilai pernyataan itu berlebihan dan menyakitkan. Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi PGRI, Pak Wijaya mengatakan, PGRI menyesalkan adanya pernyataan Menteri Keuangan bahwa apakah semua harus keuangan negara atau ada partisipasi masyarakat. Pernyataan itu dinilai berlebihan dan menyakitkan, mengingat fakta bahwa guru, terutama yang berstatus honorer dan mengabdi di daerah pelosok, justru menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lanjut Bapak Ibu, PGRI mendesak pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pernyataan publik. Alih-alih melontarkan ucapan yang merendahkan martabat dan menyakiti guru, kebijakan seharusnya diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan, percepatan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, serta pemenuhan hak-hak guru sesuai dengan amanat undang-undang. Kata Pak Wijaya dari PGRI, kalau mau disebut beban negara, ya patut disebut sebagai beban negara adalah yang patut disebut sebagai beban negara adalah mereka yang memakan dan menghabiskan uang negara tanpa tanggung jawab seperti para koruptor. Guru justru mengabdi meski tanpa bayaran layak, mendidik anak-anak bangsa di pelosok negeri lebih dari 62 juta murid. Wijaya mengingatkan profesi guru bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan pengabdian yang menopang masa depan. Jadi di sini Bapak Ibu secara tertulis ya, PGRI mendesak pemerintah khususnya Menteri Keuangan untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pernyataan publik Bapak Ibu. Untuk respon PGRI secara konferensi pers ini kami belum menemukan Bapak Ibu, sepertinya memang belum ada. Kalau memang ada respon lebih lanjut dari PGRI kami akan sampaikan juga melalui channel ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang ingin menyimak secara lengkap pidato Menteri Keuangan yang kemudian ada yang dipelintir menjadi sebuah video AI hasil editan, ya Bapak Ibu, lengkapnya di sini Bapak Ibu ya, di channelnya Kementerian Pendidikan Tinggi Bapak Ibu, Kemenristek Dikti ya dulunya, kalau sekarang Kemendikti Saintek, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, di channel YouTube-nya Bapak Ibu.
Kemudian judul videonya Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2025. Di sini ada Bapak Ibu videonya dari Ibu Menteri Keuangan menjelaskan tentang hal ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat secara lebih lengkapnya. Ibu Bapak sekalian, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih telah dilakukan suatu Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025. Untuk hari ini, kami mengelola APBN untuk anggaran pendidikan berdasarkan ekosistem pendidikan. Klaster pertama adalah anggaran yang dialokasikan untuk benefitnya adalah para murid sampai dengan mahasiswa. Itu dari biaya operasi sekolah yang dihitung per kapita dari murid, PIP, yaitu beasiswa untuk pelajar, KIP, beasiswa untuk kuliah, beasiswa sampai dengan pasca sarjana, dan juga berbagai hal yang tujuannya adalah investment, manfaatnya adalah kepada murid tersebut atau mahasiswa. Bahkan dari PAUD sekarang, sebelum usia 5 tahun. Ini menjadi penting di dalam investment human capital. Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Klaster ketiga di dalam ekosistem pendidikan atau belanja pendidikan adalah untuk sarana prasarana. Dari membangun sekolah, Bapak Presiden dalam hal ini sekarang meminta revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak, sampai membangun sekolah baru seperti sekolah rakyat untuk anak-anak miskin, hingga membangun kampus-kampus dan laboratorium penelitian. Itu semuanya adalah masuk di dalam anggaran pendidikan, termasuk membangun rumah sakit pendidikan. Karena saya dari tadi sama Pak Menteri Kesehatan, dan dia adalah ketua MBA-nya ITB, jadi harus saya sebut, kalau enggak nanti saya pulang enggak selamat sampai Jakarta. Dan itu adalah semuanya digunakan di dalam rangka untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan penelitian di Indonesia. Tahun 2025, kami juga ingin melaporkan kepada para pemimpin intelektual peneliti dan seluruh pegiat di dalam sains dan teknologi bahwa negara Indonesia sekarang memiliki yang disebut dana abadi pendidikan mencapai 154,1 triliun rupiah.